sini. Bisa ya? P itu misalnya saya pengen tahu berapa sih ada batang, rangka batang. Ada batang di rangka, kemudian saya tarik. Jadi berapa besar perpanjangannya? Tinggal ini daya batang dikalikan panjang batang dibagi luas batang yang kita gunakan, luas areanya berapa? E-nya materialnya. Kalau pakai baja ya baja. Kalau di tabel baja yang ada di pasaran, maka daya batangnya kalian cari. Panjang batangnya ada di gambar rangkanya, A-nya ada di tabelnya. Jadi kalau saya pakai baja ukuran mana, itu sudah ada A-nya. Kalau E-nya sama, ya, E baja ini. Kalau misalnya kita pengen pertambahan perpendekan yang balok, gitu ya, sama juga. Jadi kita tinggal ganti gayanya. Gaya itu gaya batang. Kalau kita bicara ada S1, S2, juga itu gaya batang. Kalau panjang batangnya, itu masih ingat kalau saya gambarkan kemarin ya. Di sini ada satu dua gitu ya. Ininya misalnya panjang. Yang dimaksud dengan P di situ, P1 adalah gaya batang 1 antara 1. Yang dimaksud dengan L1 adalah panjang yang mana? L1 berapa? 4 maka 2. Kalau panjang 2 4 meter gitu ya. Ini panjang, kalau ini gaya batang. Gaya batang yang kalian menggunakan titik kumpul, ini gaya batang. Kita bisa menghitung dengan tinggal A-nya luas area si batangnya, kemudian E-nya bahan baja, ya. Ya, nanti kita gunakan perhitungannya, ya. Nah, seperti ini di laboratoriumnya. Jadi ada kenaikan dan ada penekanan berapa sampai hancurnya. Kalau ditarik itu sampai lepas gitu ya, kalau ditekan sampai hancur. Untuk baja biasanya kita bicaranya apa? Tarik, kalau tekan ya. Ini penemuannya, saya kira langsung saja. Kemudian, nah ini grafik hubungannya, hubungan tegangan kalau kita ditarik, ini spesimennya akan menjadi ini pengecilan, ini mengecil, ya. Nah ini khusus untuk baja, bentuknya elastisitasnya kayak ini, ya, tegangan hubungan tegangan seperti ini. Dari ini linear, kemudian kasih beban lagi bentuknya seperti ini, kasih beban sampai akhirnya fracture atau pecah hancur, gitu ya. Kalau yang bentuknya seperti ini, dan ini baja campuran karbon ya. Yang atas yang gambar 2 baja campuran juga, kemudian untuk yang 45 juga sama ya. Tentang non ferris gitu ya. Kemudian untuk gambar 5 karet ya. Itu makin elastis, jadi ini tegangannya makin, ini tegangannya naik, ini kecil, ini tegangannya sudah di sini, terus masih tegang, gitu ya. Jadi dia masih batas elastis. Kalau kayak baja tadi cuma sampai naik tegangan, elastis juga enggak. Tegangan apa elastis sebanding, tapi lama-lama dia akan berhenti, gitu ya, meregang. Nah ini proporsional baja ya, kita sering pakainya ini. Ada batas 0 sampai A, ya. 0 sampai A itu dinamakan proporsional limit. Ada area ini tegangan disebut proporsional dengan tegangan yang berbeda. Masih berupa garis lurus, ya. Ini di buku-buku masih berbentuk linear. Kemudian dari A sampai B kita tarik lagi, material akan kembali ke bentuk semula ketika tegangan dihilangkan, jadi masih batas elastis ya, belum ada deformasi permanen. Nah, batas yang kita biasa gunakan untuk perencanaan adalah yield stress, kata tegangan relay dulu ya. Itu di antara penambahan tertentu. Jadi makin kecil tegangannya juga tegangannya terbanyak berubah tegangannya. Nanti lama-lama dia turun. Ya, kalau dia turun ya si tegangannya malah penurunan di sini. Ya, di sini tegangannya. Kemudian lama-lama kita tarik sampai batas titik D, ini adalah titik D. Nah inilah batas biasa kita akan menghitung desain ya.
Jadi filmnya ada dua, C dan B. Ya. Tegangannya biasanya namanya yield stress. Kemudian ultimate itu sudah besar beban. Kita tarik lagi, gitu, misalnya gitu ya. Di mana terjadi tegangan yang maksimum terjadi, gitu ya. Dibanding dengan yang berat yang ada pada bahan. Nah, yang terakhir adalah lifting. Artinya dia akan mengalami puncak, gitu ya. Ada dari proses making, mengecil, gitu ya. Lama-lama dia akan patah lagi, baru besar, terus gitu ya. Ini bentuk yang biasa digunakan untuk baja. Ya. Jadi baja itu bentuknya seperti ini. Kalau makin ditarik, tariknya maaf. Oke, ini sama dengan yang tadi. Nah, kalau dari bentuknya seperti ini baja itu kalau ditarik, ini masih bentuknya biasa. Kemudian kalau dihilangkan masih kembali ke semula. Kemudian ditarikan sudah mulai mengecil. Lama-lama di sini bottleneck, ya, jadi kayak making gitu. Kemudian terakhirnya adalah putus, ya. Itu seperti itu. Nah, sifat-sifat bahan itu macam-macam. Ada yang kuat, keras, elastis, rapuh, gitu ya. Nah, kalian tinggal lihat saja jenis-jenis materialnya, kemudian penggunaannya. Contoh kayak kalau itu gampang pecah, rapuh, kaca, rapuh, gitu ya, pecah, gampang pecah. Ya. Maka kaca jangan dipakai untuk tutur. Tapi kalau untuk tangga ada. Ya. Untuk lantai ada, tapi bebannya juga ya, dibatasi ya. Jadi kalau misalnya ada, misalnya wahana yang ada pakai kaca, pasti dia ada berat maksimumnya. Nah, ada jembatan, tapi ada berat maksimum. Karena dia tidak sekuat beton gitu. Ya, jadi memang ada batasannya. Ada di klinik itu tuh saya pernah ke klinik Tivasa yang di Dr. Cinta, itu tangganya kaca. Jadi di bawahnya akuarium, kolam ikan. Jadi kalau nggak akan ada orang ke situ maksudnya, kan bahaya ya ininya kacanya juga terang, itu maksudnya nggak transparan. Di bawahnya ada orang kan bahaya. Jadi di bawahnya dikasih kolam. Jadi orang nggak akan mungkin masuk ke situ, nggak akan nongkrong lah kasarnya gitulah, nggak akan nongkrong karena sini ada kolam gitu ya. Tapi tetap saya kalau lewat situ takut, walaupun saya yakin itu kuat, karena pasti sudah diperhitungkan kan kekuatannya. Daripada naik susah naik lift. Lift juga sama aja ya. Tapi yang susternya aja setiap kali lewat situ nggak pernah lari tuh. Dia pelan-pelan juga gitu ya. Berarti dia juga agak takut. Bening masalahnya ini kelihatan. Cuma ketebalan. Gimana ini? Nah, untuk yang kuat ini kita lihat materialnya baja karbon tinggi campuran dengan logam memiliki kekuatan lebih tinggi dibanding logam murni. Ya, tidak ada campuran gitu. Kemudian keramik juga punya kekuatan yang tinggi, kekuatan tinggi. Juga yang keramik berbagai jenis tipe itu lebih rapuh. Ya. Nah, ukuran bahan untuk menerima keausan, menahan keausan, biasanya kita pakai yang namanya skala kekerasan atau skala Rockwell. Ya. Kemudian ada yang elastis, contohnya baja, karbon getah, aluminium gitu ya. Berubah bentuk itu sebelum tanah. Kalau yang keras gitu ya, yang berhubungan ini berhubungan dengan ikatan-ikatan maupun daktil, elastis tadi ya. Kemudian rapuh ini ya, keramik, gelas, baja karbon tinggi gitu ya, itu juga rapuh ya. Nah, satu lagi yaitu kemampuan bahan untuk menyerap energi sebelum patah. Biasanya kita ukur di sini berapa besar muatan tekanan ya. Di sini ada keramik, kemudian yang kasarnya yang berbeda. Keramik dengan polimer ya. Nah, yang ini daktil dengan buton ya. Maksudnya aluminium dengan baja seperti ini. Kalau aluminium berarti batas ini ya, dia tegangannya tinggi, dia masih elastis. Ini kan tegangannya tinggi, elastisnya kurang, gitu ya. Kalau ini kan elastisnya makin besar tapi tegangannya kecil. Ya. Dia bisa dihubungkan dengan ini. Ya. Nah, untuk karet juga sama, karet rubber tegangannya tinggi tapi tidak elastis. Ini tegangannya kecil, tapi soft rubber itu lebih elastis. Nanti yang pertama panjangnya dikasih tekanan itu kalau tegangannya sudah besar,
Tapi kalau hard rubber untuk mendapatkan resistance yang kecil itu tegangannya sudah cukup besar, ya. Itu bedanya di sini. Ini untuk baja karbon, high carbon dan steelnya sampai yang low carbon, ya. Nah, sifat-sifatnya tadi nanti ada yang kaku, ada yang kita lihat dari segi kekuatannya, dari segi elastisitasnya dan dari luasnya, ya. Jadi nanti kita bicara material. Nah, ujung-ujungnya kan penggunaan material yang akan kita gunakan. Biasanya di arsitektur ya suka ada penelitian material bahan, ya. Jenis keramik misalnya, keramik atau granit dan apa bisa dilihat, ya. Pelunakannya, ketangguhannya, menahan impact yang tinggi atau tidak, lentur atau tidak, gitu ya. Nah, dari bahan-bahan ini setelah kita tahu perilakunya, maka kita akan mendesain dengan material tersebut, gitu ya. Nah, setelah kita desain dengan ukuran-ukuran tertentu, kita harus ngecek apakah dia melampaui batas atau tidak. Kalau belum melampaui batas berarti aman. Tapi kalau sudah melewati batasnya, berarti dia tidak akan aman, ya. Ada faktor keamanannya. Kekuatan yang terjadi dibanding kekuatan yang dibutuhkan. Dia tidak boleh melebihi batas faktor keamanannya. Faktornya lebih besar dari satu. Artinya kekuatan sebenarnya lebih besar, gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi melewati batas izin. Ya, kita masuk sekarang ke sifat permukaannya. Tadi karena kita bicaranya tegangan, berarti ada luasan area, ya. Ngantuk banget ya, saya bingung. Ini kalian gitu deh. Itu pasti akan keterima dah. Kalian kayak baca ngetik, tidur, masih di sini juga. Tidur, masih di situ juga. Baca juga kan? Tiba-tiba nutup aja bukunya. Masih bisa nerima. Ngantuk banget. Udah pada tidur. Banyak yang udah pada tidur. Karena panas padahal ya. Bisa tidur padahal panas nih. Besaran yang kita pakai pertama ada luas penampak atau luas permukaan. Nah, tadi kita ada gaya gravitasi, maka ada berat. Nah, beban itu terkonsentrasi kan di titik beratnya, maka kita harus menghitung titik berat. Jadi kita bicara juga tentang status moment, itu perkalian antara titik berat bidang terhadap dengan luasan areanya. Kemudian ada namanya momen inersial penampak, yaitu dipengaruhi oleh ukuran bahan atau dimensi bahan. Luas penampak, nah sebetulnya kalian bisa tahu ya, untuk ukuran luas bentuk-bentuk persegi panjang, segitiga, lingkaran, kalian sebetulnya sudah tahu gitu ya. Karena kita gunakan langsung. Sebetulnya untuk mendapatkan panjang area batu pasti ada persamaannya, ya. Gimana caranya? Misalnya ada luasan seperti ini, ya, bentuknya yang sembarangan. Maka kita tinggal membuat bagian-bagian yang kecil, ya, menjadi luasannya. Yang disebut dengan luasan di sini adalah integral. Integral itu adalah penjumlahan atau luasan dari DA. DA ini adalah bagian-bagian yang kecil. Ada kecil ini, saya tambahin kemudian namanya itu adalah DA, jadi A, gitu ya. Jadi A itu adalah sekumpulan dari penjumlahan atau integral dari DA. Di mana DA-nya, kalau ini adalah X, ini adalah Y, maka yang kecilnya adalah DX, ini adalah Y. Maka kalau kita bicara DA itu adalah perkalian antara DX dengan Y, ya. Jadi nanti kalau saya punya bidangnya persegi panjang gampang. Ya udah, titik beratnya kan luasannya tahu B kali H. Terus titik beratnya tahu, titik beratnya di sini. Tapi bagaimana kalau bentuk-bentuknya seperti ini? Ini bentuk-bentuk baja profil ya, yang suka dibawa pakai tralala itu, karena kan berat ya. Nah seperti ini, bagaimana gitu ya bentuknya? Luasnya, titik beratnya. Pas segitiga masih bisa kalian ya menghitung luasannya, titik beratnya. Lingkaran masih bisa. Kalau trapesium ya bagi dua aja, satu persegi, satu segitiga, gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini ya kita bagi-bagi jadi bagian-bagiannya, itu adalah luasan. Kita pakai penjumlahannya, gitu ya. Kalau ini kan langsung kita pakai, orang matematika mungkin dari sini gitu ya sampai dapat D kali H-nya, ya. Kalau ini kita langsung pakai aja ya luasan. Nah titik beratnya juga sama. Kalau titik berat yang kita lihat adalah
permukaan yang terkena bidang datangnya. Artinya kalau silinder berarti bentuknya yang luas area yang kita pakai adalah lingkaran. Kalau yang bentuknya balok perselipannya atau segi empat, gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi gaya gravitasi, terkonsentrasi di titik berat permukaannya, gitu ya. Berarti kalau kita lihat titik berat adalah titik tangkap dari semua gaya yang bekerja, ya. Kita akan hitung bagaimana cara menghitungnya. Yaitu kita bisa menggunakan yang namanya statis momen. Statis momen di sini adalah perhitungan antara titik berat masing-masing dan terhadap luasannya. Jadi ini kita bagi, gitu ya. Luasan area ini kali titik beratnya ke satu titik. Ini juga sama. Luas areanya kali titik beratnya. Jadi kita akan dapat perhitungan ini sama. Ya. Kalian pernah mungkin X1 kali A1 X2 kali A2 dibagi A1 plus A2, nah itu ya, itu namanya statis momen. Ya, statis momen adalah hasil kali antara luasan dengan jarak pada titik berat penampak. Gunanya untuk menghitung titik berat. Ya. Seperti ini. Nah ini titik berat bidangnya segini yang kita akan hitung. Ini titik berat di sini kita punya bagian-bagian kecil, gitu ya. Dan ini titik berat untuk yang bagian kecilnya. Nanti kita akan mengkalikan luasan area ini karena titik berat keseluruhan. Kenapa? Biasanya kita menggunakan koordinat, gitu ya, sumber koordinat X dan Y. Jadi mungkin kalian akan lihat ini ya. Nah ini titik berat. Ini penurunan rumusnya aja. Kenapa sih titik beratnya segi 4 tuh ada di setengah H dan setengah B? Gitu. Ya ini penurunan. Jadi saya kasih satu aja ya. Karena katanya kalian harus tahu dapatnya dari mana. Saya ajarkan satu aja, nanti sisanya kalian tinggal baca aja. Misalnya saya punya persegi panjang seperti ini A, gitu ya. A itu adalah B kali H, kan gitu ya. Saya ambil sebagian kecil, saya ambilnya seperti ini. Kalau ini arah Y, ini arah X pakai sumber koordinat, maka yang kecil ini adalah D. Kalau ini Y, gitu kan? Yang kecilnya adalah D, yang ini adalah D. Berarti luasan yang kecil ini kita biasa kenal dengan DA. DA itu berarti DY dikalikan D. Sedangkan Y ini adalah titik berat si yang kecil ini terhadap titik berat keseluruhan penampangan. Ya, kita mengambil ke titik sumbu yang lain. Biasanya kita buat sumbu X dan sumbu Y. Nah ini Y-nya. Ya, karena kita menghitung berapa sih besar Y-nya yang akan kita cari. Y yang akan kita cari dikalikan luasannya atau statis momen kan nih, titik berat dikalikan luasan statis momen sama dengan penjumlahan dari Y yang bagian kecilnya terhadap DA-nya, gitu ya. Jadi kalau saya pengen tahu berapa besar yang titik berat yang ini nanti yang keseluruhannya kita bicara pakai statis momen adalah Y dikalikan A yang besar itu sama dengan integral penjumlahan yang kecil-kecil ini Y dikalikan DY-nya, gitu ya. Y kali DA-nya, DA itu adalah luasannya. Ini statis momen yang titik berat. Kalau kita bicara yang kecil, DA itu tadi adalah D kalikan DY. Gantilah DA yang ini jadi ini, ya. Jadi B DY, berarti Y D DY. Berarti yang diintegralkan karena ini arah Y-nya, maka Y-nya yang kita integralkan. Berapa besar integralnya? Jaraknya antara intervalnya 0 sampai H. Nanti kalau kita membaginya ke sini, berarti 0 sampai B. Ini baru di arah Y-nya. Ini diintegralkan adalah setengah, B itu konstanta, setengah Y kuadrat gitu ya, kali B. Y-nya ganti dari 0 sampai H, berarti ini setengah B H kuadrat minus 0 kuadrat, kan gitu ya. Maka ini adalah setengah B H kuadrat. Y kali H. Sedangkan YA-nya, A-nya adalah B kali H, kan gitu ya, yang luasannya. Sama dengan setengah B kali H kuadrat. Ini coret, ini satu, maka tinggal di setengah H. Ya, jadi ini persamaannya kenapa? Kalau bentuknya persegi panjang, titik berat arah H-nya adalah di setengah. Ya, itu penurunannya. Ya, mungkin itu diutak-utik sama orang matematika atau gitu ya. Ini kembali di arah B-nya. Jika kita pakai sumbernya, ini yang ini ya. Ya, ini DX-nya. Ini
kali H, gitu ya. Jadi yang dicarikan titik berat X-nya ini, gitu. Nah, akan kita cari penjumlahan antara X yang kecil masing-masing kecil terhadap luasan masing-masing. Ya, berartilah DA-nya jadi ADX dan diintegralkan. Ini salah ini 0 sampai B ya. Nah, gitu ya, salah ya. 0 sampai B. Maka yang diintegralkan dx-nya setengah X kuadrat kali H kan gitu ya. X-nya ganti dari 0 sampai B. Berarti sama dengan setengah, juga sama kayak tadi, setengah H B kuadrat minus 0 kuadrat, atau sama dengan setengah H kali B kuadrat. Ini ya. Sedangkan A-nya adalah B kali H, kan B-nya. Itu ya. Maka ini tinggal dicoret B dengan H-nya, yang sisa 1 dari setengah. Atau dalam koordinat setengah B dengan setengah H. Kita langsung pakai aja. Ya ini langsung ya, bisa diturunin lagi sepertiga 2/3 gitu ya. Cuman ya kita harus tahu. Nah, bagaimana kalau bentuknya? Ini kita bicara tentang segitiga nih. Saya nggak usah jelas sini nih, sepertiga dan 2/3. Ini pakai perbandingan segitiga. Yang ini perbandingan ini sama dengan yang ini perbandingan yang H. Perlu dijelasin nggak ini? Nggak bisa ya, rasanya sepertiga dan 2/3. Sepertiga B dengan 2/3 B. Kan sebenarnya belajar suka ngulik gitu ya. Jadi yang ini nanti dibaca dari sini. Oh, ini pakai perbandingan sama ya. Kalau suka matematikanya. Kalau mau langsung pakai ya langsung sepertiga dengan 2/3 saja. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya, tinggal kita bagi saja menjadi A1, A2. Boleh nggak ngebaginya gini? Ke sini? Ya boleh aja, membagi lagi juga ya. Sampai bagian-bagian yang kecil. Kalau masih A1, A2, kita bisa pakai persamaannya seperti ini. A1 kali X1 tambah A2 kali X2 dibagi A1 plus X2. Masih sederhana. Kalau dibaginya 3, kalau masih sederhana, dibagi. Tapi kalau merasa udah sulit, kok pakai tabel aja. Ya. Oke, sekarang ini saya lewat ya, kalau mau baca aja ini tentang proses momen tahanan nantinya habisnya. Ya, web itu adalah ketahanan suatu momen ketahanan dari suatu bahan. Ya. Oke, ini saya akan bentuk momen inersianya. Saya langsung pakai saja. Untuk yang bentuknya persegi panjang, momen inersia itu adalah tergantung dari bentuk penampakannya. Persamaannya untuk momen inersia itu adalah 1/12 B kali H pangkat 3. Jadi nanti kalau saya bentuknya persegi, cara penyimpanannya pun berbeda. Kalau pengen inersianya besar atau ketahanan terhadap bentuk besar, bentuknya seperti ini. Kalau misalnya pengen I-nya kecil atau ketahanan bentuk kecil, direbahkan. Kenapa? Kalau H-nya pangkat 3-nya tinggi, kalau H-nya tinggi maka IX-nya kan besar kan, momen inersianya. Tapi kalau saya rebahkan, H-nya jadi yang ini. Ya, jadi momen tahanannya jadi akan lebih kecil. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini tadi? Saya akan ambil bagian yang kecilnya. Maka kita tinggal jumlahkan saja. Untuk momen inersianya adalah momen inersia masing-masing. IX itu bisa bentuknya persegi, bisa bentuknya segitiga. Ditambahkan dengan luasan dikalikan dengan titik berat kuadratnya. Ya, jadi macam-macam kalau bentuknya seperti ini, beda-beda gitu ya. Kalau mau segitiga kita langsung pakai aja seperti dalam B kali H pangkat 3 ini pakai perbandingan biasa ya. Ini untuk lingkaran. Karena kita punya bentuk ini, maka nanti kita bagi menjadi dua bentuk ini. Lingkaran persegi panjang dengan segitiga ya. Nah, bagaimana kalau ini ada lubangnya? Misalnya kita punya box drainase ya, box culvert tuh. Ada tebalnya dalam kosong. Jadi berapa besar momen tahanannya, karena dia penampangnya baru lubang. Jadi ada pengurangan untuk si bagian yang tengah. Ya. Sekarang kita coba yang ini. Dan itu bergerak ya supaya nggak ngantuk. Ngantuk banget kayak ini.
ketiga ada bentuknya seperti ini, ya mau? Atau saya kecilin, saya kurang tinggi. Nah, ini ya. Saya kasih sumbu koordinat bebas saja posisinya di mana. Saya dari ini menuju. Ini adalah X, ini adalah Y. Bentuknya seperti ini, tidak seimbang juga ya. Atasnya 20 cm, bawahnya 10 cm, tidak seimbang. Kalau seimbang mah gampang, bagi dua aja. Oke, saya membaginya seperti ini, bebas. Ada 1, 2, 3. Saya tulis di sini 1, 2, 3. Ada B-nya, satuannya dalam sentimeter. Ada H-nya. Nah, sekarang kita lihat, ada nanti A-nya, luasannya. AI 1, 2, 3, 1, 2, 3 dalam sentimeter persegi. Kemudian ada XI, itu titik beratnya dalam sentimeter arah X. YI, itu dalam sentimeter arah Y. Di sini ada AI kali XI, AI kali YI. Lihat. Ya, total. Sekarang yang dimaksud dengan pembagiannya bebas, kalian mau membaginya seperti apa? Kita akan menarik titik berat ke masing-masing arah X dan Y. Jadi kalau ini sampai sini itu adalah Y1. Yang ini sampai sini adalah Y2, yang ini Y3. Kalau X-nya ini ke sini, ini X1. Yang ini di sini ke sini adalah X2. Yang ini terhadap X-nya X3. Pusing ya? Nah, kita gini nanti. Nah, ini Y. Ibu boleh nanya? Boleh. Kenapa yang ibunya harus ditarik dulu ke kanan terus ke bawah? Oh, kita mengambil sumbu koordinat kan gini ya. Oke, sumbu koordinatnya 1 harus ada acuannya supaya ada titik berat masing-masing ke acuan. Yang pertama adalah ini sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita bagi dulu, terserah mau baginya seperti apa ya. Mau satunya di bawah juga boleh, bebas. Kemudian masing-masing punya titik berat kan. Nah, sekarang masing-masing titik berat kita tarik ke XY-nya ke 0,0. Berarti yang sumbu X ini ya, sumbu Y dan sumbu X. Kalau ini yang ke 1, berarti jarak dari sini ke sini adalah X1. Kan X-nya di sini ya, banyak. Kalau sumbu Y itu kan di sini kan. Ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Yang X-nya, ini kan pertama titik ini, terhadap nolnya kan di sini ya. X itu kan nolnya di sini ya. Ini adalah X1. Yang Y X2 yang mana? Dari sini ke sini, ini X2. Pegang besi ini, di sini ke sini adalah X2. Y-nya, nolnya kan di sini Y-nya ya, berarti ini Y3. Yang ini dari sini ke sini nih Y2. Yang ini ke sini Y3. Sampai sini cukup jelas? Nah, sekarang kita isi. Berapa B1? Lebar, tinggi H-nya. B1 berapa? Dari sini sampai sini 60. A1-nya 20. A-nya A luas 112,2. Nah, yang kedua buat yang ini B-nya 20, H-nya 50, luasnya 1000. Oke, yang ketiga 60, luasnya luasnya 600. Jadi totalnya 2.800. Oke, 2.800 berarti luasan dari bentuk penampak ini adalah 2.800 cm. Sekarang kita mau mencari titik beratnya, tapi kita pakai statis moment. Untuk X adalah A1 kali X1 XI gitu ya, atau A1 1 2 X2 dibagi A1 kali A1 tambah A2, atau ditambah jumlahnya benar gimana?
AI kali XI dibagi AI tambah AI bagi AI. Kan gitu ya. Kalau Y rata-rata A1 kali Y1 tambah A2 kali X2 dan seterusnya gitu kan ya. Gitu kan? Sampai AI kali YI dibagi A. Ibu, Ya. yang Y itu kan A1 kali Y1 Ini ditambah Y. A2 harusnya Y. Nah, gitu ya. Sekarang kita cari X-nya. X1 adalah yang ini sampai ini nolnya kan sini tuh. Gitu ya. Berarti jaraknya berapa? 30. Ini 60. Nah, setengahnya kan tadi. Kalau yang kedua X2 60. apa? Ini X2 ini 40 tambah 10 jadi 50. Yang ketiga 30. Oke. Sekarang Y-nya. Y1 nya dari sini sampai sini berapa? 70. Yang keduanya. Nah, ini nih. Dari sini 25 tambah 35. yang terakhir 5. sekarang tinggal kalikan ini kali ini 1200 kali 30 12 36 yang mana itu 1 2 3 gitu ya. Yang ini kali ini 5 nolnya 4 1 2 3 4. Nah yang ini 18 1 2 3 nah gitu ya. Jumlahnya berapa? 6 tambah 8 14 1 9 tambah 1 10 gitu ya. Benar nggak sih? Oke, berarti X rata-ratanya sama dengan 104 dibagi 2800. Cari ya. Oke, sekarang sama. Ini kali ini 12 yang 7 itu berapa? 14 184 ya. Nolnya berapa? 1 2 3. 2 3. Yang ini kali ini 35 nolnya 4 ya. Kok banyak? 35.000. Oh, nolnya banyak banget. Yang ini kali ini 30.000. 30.000. 6 kali 5 30, nolnya 2. Salah, 3.000 ya? Ini kali ini 600 kali 5 Iya, 3.000. Jumlahin 4 tambah 5 9 tambah 3 12 1 9 tambah 3 111 gitu ya. Maka dia rata-ratanya adalah di 112 dibagi 2.800. Betul ya? Yuk, berapa kalau hitungnya? Ya, kalkulator. Masa nggak bawa kalkulator? Ayo. Biar gak ngantuk atau mencet kalkulator. Bawa. Jadi jangan sampai di kelas itu kalian ngutak-ngatik HP, baca-baca yang lain, pas ujian nggak bisa gitu. Kita saya juga ya walaupun kita SKS-nya 3 loh, lumayan. Kalau A tuh 4 kali 3 12 sebenarnya. Lumayan nih kalau kalian dapatnya C 2. Berapa X? 2 kali 3 cuma 6. Y 40. Apa itu? 1. Berapa? Yang Y 40. Yang X berapa? 104 dibagi 2.800 37 koma 14 cm. Ini 40. 40 Udah pas. 40 pas? Ya pas. Pas? Ini? Oke, tinggal digambarkan 37,14 dari sini ke sini kan ini 60 tuh 30 buat daerah sini ya. Nah, 37 dari sini kan kalau di sini 37 oh salah ini 40 nya 30 ini daerah sini lah. Nah, ini adalah 37,14. Sekarang yang 40 nya ini 10 sampai sini aja 25 sampai 35 berarti daerah sini
37,14, gitu ya. Ininya di ini. Y-nya 40 cm. Berarti yang di sini berapa nih? Sisanya Sisanya berapa? 20. Kan tingginya berapa? 80. Kurang 40. Enggak mungkin 40. Ini lebih deh. Salah ininya gitu ya? Iya. Harus dua-dua. Harusnya 12. Nah, gini? Iya. Satu lagi berapa? Karena kalau 40 nggak mungkin. Bentuknya nggak simetris soal. 43. Iya. Kalau kalian dapat bentuknya seperti ini sama 20 gitu ya. Ini 50, ini 20. Ininya sama 20, 20. Ininya sama, berarti dia selalu dilipat gitu tengah-tengahnya. Kalian nggak usah nyari lagi yang arah ini. X-nya yang tinggal dicari, ya. Jadi nggak usah lagi yang ini, nggak usah dicari lagi, karena posisi pasti di tengah-tengah, ya. Karena tingginya sama, maka cukup mencari arah X-nya saja. Setelah ini baru kita menghitung inersianya, kemudian kita menghitung statis momen, ya. Satu-satu ya. Dapatnya 53 ya, ada yang salah ya? 149. Masuk 49 ya? Oh ini salah ini. Masa ini 30? Iya. Ya salah ini salah. Salah ini. Ini ya? Benar ya? Ya. 1, 2, 2. Oke, jadi berapa nih? Yang ininya jadi 1, 2, 2. Ya. Tidak bisa di jangan-jangan webnya picture. Masih jadi saya ganti. Harusnya ini bisa. Oh tapi ini picture ya. Saya ganti deh. Ini ya. Harusnya berapa? 40. 43. Oke, sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Tidak simetris, atas bawahnya. Coba tolong carikan luasan. Hapus ya. Luasannya di sana. Biar nggak ngantuk, kita ke depan aja ya. Karena ngantuk banget ya. Suasananya kayaknya ngantuk ya. Oh saya sih nggak ngantuk. Maksudnya kalian kayaknya karena nggak begadang aja kan. Karena begadang aja. Udah pada bangun? Ke depan ya. Langsung aja. Ini X-nya. Saya tadinya ini aja ya. 3 seperti ini. Masing-masing ini misalnya 1 gitu ya. Jadi masing-masing punya itu berapa? Ya, ini 1, 2. Berarti X1-nya yang mana? Di atas. Ini ya. Ini X1. X2. Aduh, ini. Next 2. Ini. 3. Ini. Y. Y3. Ini. Y2. Y2. Y1. Sekarang tolong ke depan. Satu-satu ya. Saya mau ke depan di dasar. Gampang kok. Jangan berdiri maksudnya ya. Disebutin juga bisa, tapi biar kalian nggak ngantuk, jadi kan berdiri tuh. Iya, dipanggil. Enggak. Jangan langsung tidur lagi. Jangan Bagi 3 ya, nomornya bagi 1, 2,
Kemudian di sini ada A1, X1 gitu ya. AI, XI, satunya sentimeter pangkat 3. Kan A-nya kuadrat, ini 1 gitu ya. Ini adalah AI kali I. Udah. Yuk, siapa yang mau menjawab yang nomor 1? B, nya saja, kok nggak? Semua B-nya aja, semua A-nya aja, gitu ya? Semua A-nya aja, gitu. Nomor 1 siapa yang mau nyobain? B-nya doang. B-nya saja. Sekarang yang H, siapa yang mau nyoba? H-nya doang, H1, H2, H3. Pas pusing yang XI ya, boleh. Hanya ini kan perubahan. Hanya ini kan perubahan. B. Yo, sekarang mau Ulang bagian mau H. aku. Yang A-nya nunggu bentar. Nunggu B dengan H-nya. Ya, tik. Yo. Ya. Yang A mah gampang ya. Dah, kita cek dulu ya. Yang pertama B-nya berapa? 50, H-nya 15. Yang kedua B-nya 25. B-nya B-nya 2. B-nya ini B-nya tuh ini nih. Dari sini ke sini 15. Saya koreksi ya. 15. H-nya 30. 30. H-nya yang kedua 25. Yang ketiga B-nya 30. H-nya 15. Siapa yang menghitung A-nya? Baik. Baik, coba yang XP. XP yang ini aja ya. Sepasang. XP dan BI. Kamu XP doang. Boleh. Oh, ini korpet. Kecil-kecil banget. Ada kamu ngotret. 15 kali 4 itu 75, bukan? 75 kan? Iya. Jadi kalau X, nilainya kan dari bawah sini ya, X ya. Ini sampai sini. X yang kedua ini sampai sini. Yang ketiga ini, yang satu ini sampai sini. Kalau Y-nya dari sini juga kan dari 00. Ini sampai sini Y3, ini sampai sini Y2, ini sampai sini Y3. Ya. Karena harus ada titik acuh. Siap. Tapi bingung. X2-nya ya dari kan kalau panjangnya berapa? Tinggal kurangi. Terus dari ininya dulu nggak sih? Apanya? Yang sebelum balok yang di bawah. Ini Yang kecil. Iya yang itu. Bagaimana cari dulu? yang ininya Ya. langsung aja. Kan kalian bisa lihat sebetulnya ada tengah-tengah ya. Bisa ke tengah kan dari sini ke sini berapa? Oh bisa. Di sini berapa kan? Di sini bisa ditebak kok. Ibu mau XI. nyoba. Yuk. Ini dari sini sampai sini 15. Petunjuknya dari sini sampai sini 15. XI aja. Ada yang mau bagian ini-nya? Tidak. Yang belakang dulu ya, laki. Yang belakang yang laki sana. Nanti tinggal dikaliin. Ini kayaknya lebih enak itu daripada rumah. Ibu buat coret-coret. Boleh. Kalau gambarnya mungkin lebih gampang ya. Kalian bikin skala gitu ya.
Dena bangun Dena. Penyiksaan, Cok. Kemarin bundu. Jatuh apa itu? Aduh iya. Udah. Iya, udah ngerti.